إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita masih membahas masalah tentang sifat-sifat Allah. Mempelajari sifat Allah bagian daripada ibadah. Kemudian juga yang lain, wa qauluhu subhanahu wa jaa rabbuka. Kelanjutan ayat gimana? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu. Datang. Bagaimana kita tidak tahu namanya datang? Ya datang, kita faham. Fulan datang, ada fulan. Ya. Oh, pesawat itu telah tiba. Jaa ta'irah. Datanya pesawat lain datanya orang. Lain dengan datanya hujan. Sama-sama kalimat jaa. Ya. Lain dengan datangnya barang. Barangnya sudah datang, ya sudah. Fulan, oh belum. Ya. Jadi kalimat jaa itu tidak punya arti yang jelas kecuali disambung. Telah datang bapakku, sudah jelas. Yang lain bukan. Telah datang Allah, berarti yang datang Allah. Bagaimana kita tidak pernah melihat? Allah Ta'ala yang ngabari. Selesai kita paham. Dan sifat jaa ini bukan sifat dzatiyah, tapi sifat fi'liyah. Nah, ya. Kalau nafsun sifat dzatiyah, yadun sifat dzatiyah, wajhun sifat dzatiyah. Kalau jaa sifat fi'liyah, artinya tidak terus-menerus datang. Wal malaku saffan saffa, dan besok malaikat bersaf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dihadirkan pula. Nah, ji'a yauman bi jahannam, jadi datanya neraka jahanam, datanya Allah, datanya malaikat beda. Kemudian wa qaulu ta'ala hal yanduruna illa ayyatiyahumul hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Ya'tiya sama dengan ja'a. Tidaklah mereka menanti illa, melainkan ayyatiyahumullah, melainkan Allah datang kepada mereka. Ya. Jadi bahasa Arab itu makna datang itu jumlahnya banyak. Lahiqa juga datang, ja dan ata. Ya. Lain dengan ya bahasanya datang, nggak ada lagi. Kecuali bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa? Teko. Untuk duki. Nah iya itu rawu. Baik, kita lanjutkan. Gimana penjelasan sini? As-sifatur rabi'ah al-maji'u atau al-ityanu. Al-maji'u al-ityanu. Ityanu maknanya datang juga. Maji'ullahi ta'ala lil fasli baina ibadi yaumal qiyamah. Kedatangan Allah Ta'ala itu untuk menghukumi, mengadili hambanya besok pada hari kiamat. Ya. Sabitun itu ditetapkan bil kitab. Kita harus mengimani bahwa Allah nanti akan datang mengadili kita. Terutama pada hari yaumul maksar. Hari dikumpulkan semua manusia. Yang mana berkeringat, ada sampai yang menutupi, ada yang sampai di hidungnya, ada yang sampai dadanya.
sesuai dengan dosanya. Dan ada yang sampai hanya ditapak kakinya saja karena dosanya tidak ada. Nah, kenapa berkeringat besok pada kiamat? Panas. Ini masjid kalau tidak ada AC berkeringat kita. Bagaimana matahari kalau sudah dekat 1 mil dari manusia dan pohon-pohon dihancurkan semuanya, gunung-gunung berterbangan. Bayangkan di padang pasir, lain di pegunungan. Bagaimana panasnya besok pada hari kiamat. Tapi tidak mati orangnya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati yang hilang rasa sakitnya, tidak hidup yang merasakan nikmatnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan bisa Allah Ta'ala datang. Saat itu orang ya dengan pada mahsyar ini bingung mencari yaitu wasilah-wasilah datang kepada Nabi Adam beberapa tahun minta syafaat. Kamu cari saja Nabi Nuh, cari saja katanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, cari saja Nabi Ibrahim katanya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mengikuti sunnahnya. Selanjutnya, qala ta'ala wa ja'a rabbuka, telah datang Rabbmu. Di sini ja makna sayati, sayaji'u. Di sini kalimat datang dengan fi'il madhi tapi mempunyai makna fi'il mudhari. Dengan dasar ayat wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum itu bahasa Arabnya, bahasa sorofnya itu fi'il madhi. Tapi mempunyai makna akan datang. Kalau kamu mau sholat. Tapi bahasanya apabila telah sholat. Ini perlu kita memahami. Wajah mana Allah Ta'ala akan datang, bukan sekarang. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Kalimat ya'tiyah fi'il mudhari'. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa may ya'budullaha atahum rabbul alamin. Sehingga apabila tidak ada manusia itu melainkan semuanya beribadah kepada Allah. Nanti akhir zaman itu orang akan beribadah kepada Allah. Hanya sekarang itu orang kafir bingung dengan adanya dakwah sunnah. Kan dakwah sunnah itu menyebar di seluruh dunia, tidak bisa dibendung. Orang yang meninggal dunia ilmunya masih diwarisi. Ya, mereka berupaya dengan mulut-mulut mereka, dengan media mereka. Ketika mereka ingin menyebarkan kerusakan dengan Facebook, nah Allah Ta'ala memberi kemudahan orang mukmin menyebarkan din lewat Facebook. Ketika mereka menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya subhat dengan internet, Allah Ta'ala memberi kemampuan hambanya menyebarkan din lewat internet. Enggak bisa dibendung. Yang kuangkalan sekarang sakitnya itu orang-orang ahli bid'ah. Bingung dia membendung, tidak boleh internet masuk. Tidak boleh taklim lewat TV masuk ke streaming. Nah ini. Dan dakwah, bayangkan. Ya, kita kalau taklim Hong Kong datang, bukan orangnya. Suaranya datang nih, tanya-tanya. Nah, makanya kita perlu giatkan. Jadi kalau kita mengadakan taklim jumlah sekian, kita mendapatkan pahala sejumlah itu, bagaimana ketika didengar yang lainnya? Dan berapa banyak orang mengenal din, ya terkadang tidak bisa berjumpa, tapi mendengarkannya. Ya, dan juga pula sering kita jumpa, ini ustadz ya, oh iya, baru kelihatan tapi sudah didengar. Nah, inilah faedahnya dakwah. Makanya kita jangan pusing dengan adanya orang kufar yang sedang membuat macam-macam untuk menyakiti kaum muslimin. Allah tetap wallahu mutimmu nurih. Nah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafahim. Mereka ingin memadamkan cahaya dengan mulut-mulut mereka. Mereka kuasai parabola, internet mereka kuasai. Allah Ta'ala tetap memberi. Wallahu mutimmu nuri.
Allah menyempurnakan cahaya. Sekarang dakwah sunnah tidak bisa dibendung. Walaupun mereka mau membendung, masih tidak boleh, tetap suaranya sampai di mana-mana. Ini harus kita syukuri. Makanya kita punya perangkat yang ringan ini, manfaatkan untuk dakwah. Kalau ada nasihat, sabarkan. Kita menyebarkan WA, mendakwai mereka. Berapalah rupiah yang kita keluarkan, tapi ketika didengar mereka dan mereka faham, subhanallah, pahalanya banyak. Kemudian juga dijelaskan di sini. Naam, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Sehingga apabila tidak tersisa di permukaan bumi ini kecuali orang beribadah kepada Allah, maka Rabb alam semesta ini akan mendatangi mereka. Dengan dasar ayat wa jaa rabbuka. Muttafaqun alaih. Fi hadisin tawilin, ini disebutkan dalam hadis yang panjang. Dan ini dipetik hanya sebagiannya. Wa ajma'a salafu ala subuti al-maji'i ta'ala. Maka ulama salaf sepakat bahwasanya Allah datang. Yang datang itu Allah, bukan datang rezekinya, bukan datang rahmatnya. Kalau rahmatnya setiap hari datang. Bantahan terhadap orang yang membelokkan makna wajah. 6. Fayajibu isbatuhu lahu. Maka kita wajib menetapkan bahwasanya Allah datang. Min ghairi tahrif, jangan dipalingkan maknanya. Wala taktil, dan jangan dibuang. Wala takyif, dan jangan dibagaimanakan. Karena kita tidak punya ilmu. Wala tamsil, dan jangan disamakan. Wa huwa maji'un hakikiyun yaliku billahi ta'ala, dan memang benar Allah Ta'ala datang, tetapi yaitu layak untuk Allah, bukan layak untuk kita. Datang kita lain dengan datangnya hujan, lain dengan datangnya banjir. Banjir datang pula, banjirnya datang. Tidak, banjir makhluk, ya, datang angin makhluk, datang rezeki makhluk. Tidak sama, bagaimana disamakan dengan datangnya Allah. Wa qad fassarahu ala ta'til, dan sungguh pula ahli ta'til menafsirkan bimaji'i ini amrau, datang perintahnya. Perintahnya setiap hari datang. Bahkan juga sebelum kita lahir sudah datang perintahnya Allah, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naruddu alaihim, kita bantah mereka ini bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Baik, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.